Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila sebelumnya penulis bahas gamenya Shopee, sekarang kita ngomong game secara keseluruhan ya. Kesenangan orang terhadap game itu ya kadang bisa berubah, kadang ya berevolusi gitu ya. Tapi biasanya ya yang namanya game itu sangat bervariasi sekali, sangat ya mencakup semua kalangan gitu. Tiap orang pasti punya lah game kegemaran sendiri-sendiri, mulai dari pinball, strategi macam ya kalau zaman dulu StarCraft, model yang dilihat dari atas, pukul-pukul tengkorak, sampai ke generasi model simulasi dagang, simulasi kereta api, simulasi keluarga, sampai dengan ya kalau di dunia otomotif ya balapan ya, game balap sendiri ada yang ya betul-betul rumit, ada yang sederhana. Balapannya juga ya bisa di perkotaan atau juga di lintasan. Ada yang modelnya arcade atau ya kelincahan. Ada yang mementingkan akurasi tangan. Ada yang mementingkan strategi. Strategi itu yang kayak gamenya Formula 1 ya. Kapan masuk pit, kapan ganti bannya ya. Pemilihan bahan bakar, pemilihan mapping engine-nya. Terus F1 itu jelimet lah game wis. Sama kayak game NASCAR gitu. Beberapa game simulasi ada ya mustahil dimainkan di keyboard. Bisa terlalu sulit atau emang ya dirancangnya untuk pakai setir. Tapi kalau sekarang ada HP, bisa pakai HP juga dengan akselerometernya, jadi bisa miring-miring gitu ya. Kita sekarang ngomong pengaruhnya game ya ke perilaku kita. Game tentu ada yang sangat adiktif, game tembak-tembakan misalnya ya, free person shooter itu kalau yang sendirian masih ada kemungkinan habis. Jadi ya nggak akan seterusnya lah, mungkin seminggu wis tamat gitu. Kalau game yang modelnya tembak-tembakan single player. Nah kalau yang multiplayer itu beda lagi, bisa sampai bertahun-tahun. Ya cuma tentunya ini bergantung sama skill level juga ya, karena ada beberapa game yang sangat mengharuskan skill yang tinggi, seperti kalau sekarang Valorant gitu ya. Jadi ada yang main Valorant tiba-tiba mati. Tentu yang develop gamenya ya bakal memisahkan orang yang mudah kalah tersebut ya dengan satu grup, sehingga ya bisa saling menikmati ya. Ada juga game yang modelnya kekacauan ya, tembak-tembakan, metu nembak gitu ya, model kayak PUBG ya, PUBG. Saiki saya aktif apa enggak, karena terlalu banyak cheater di situ. Masa ya belakang tembok iso ketembak. Belum apa-apa tahu-tahu wis mati, nongol sedikit mati. Jadi ya adanya cheater tersebut ya bikin game nggak bisa dinikmati. Ada juga misalnya game apa ya, apa TF2 ya kok, lali. Game yang memungkinkan orang jadi punya role masing-masing.
Ya kayak Valorant juga punya role kemampuan masing-masing ya. Ya selama gamenya nggak ada yang curang, biasanya populer sih gamenya. Jadi kebanyakan game yang populer biasanya emang tembak-tembakan ya. Kalau game balap orang Indonesia nggak termasuk ya, ono sih tapi rasanya nggak sebanyak yang di luar negeri, karena biasanya kalau game balap itu mengharuskan adanya steering wheel. Main nggak pakai steering wheel itu wis ya ngajak kalah ya istilahnya ya. Ada juga game yang modelnya MMO, multiplayer, Buhopo MMO, yang lihat dari sisi orang ketiga, lihat dari atas, terus ya bunuh-bunuh monster, model kayak apa jenenge, buah lali wis. Ada juga Mobile Legend, ada yang versi PC ini apa jenenge, lali pisan. Ada game yang memang enak pakai ke PC, ada yang pakai ke komputer. Biasanya secara kebanyakan kalau kita bilang secara umum, pengaruh game itu seringnya nggak sehat, karena ya game itu membuat orang jadi tergiur untuk selalu memainkan game tersebut. Jadi yang namanya game membuat orang menghabiskan waktunya untuk game tersebut. Kegiatannya nggak bisa dibilang positif, karena ya selain dari menghabiskan waktu kan lagi yang parah itu kalau misalnya sampai merusak tidurnya. Jadi biasanya tidur normal, gara-gara main game sampai kemalaman. Soalnya dalam pikirannya cuma satu lagi, tapi terus saja ngomong gitu, yang akhirnya gak mari-mari. Oleh karena itu biasanya game ada batasan umur, bukan cuma karena kontennya yang menyentuh ke dewasa, tapi juga yang terlalu muda biasanya nggak bisa menahan godaan untuk main terus. Ya game juga jadi salah satu alasan orang untuk jagongan ya. Yang satu game, satunya lagi YouTube. Podo aja sih. Kalau bukan YouTube ya lainnya lagi. Game juga kadang membuat jadi mengeluarkan uang ya. Padahal kalau dibilang hiburan atau relaksasi enggak juga. Kadang malah jadi nggak rileks, karena orang malah jadi berpikir apa yang mau dilakukan di game tersebut, kan jadinya nggak rileks, malah jadi kegiatannya malah menyita waktu. Harusnya game itu jadi sesuatu yang bikin orang untuk tidak memikirkannya, tapi hasilnya malah justru bikin orangnya terus kepikiran ke game itu. Itu namanya nggak rileks. Game rileks itu ya harusnya bisa membuat orang lega, terus nggak memikirkan game itu lagi. Tapi kan ya beberapa game jadi membuat orang mikir game tersebut terus. Mulai dari strateginya, mulai dari cara mengalahkan musuh atau apalah, cara menangnya, kepikiran kalah terus kenapa, kepikiran untuk beli sesuatu untuk bisa membuat gampang menang. Apalagi kemudian ya soal duit juga jadi sesuatu yang berlebihan kadang ya. Yang namanya relaksasi itu kan mesti ini ya bayar sekian cukup. Harusnya kan relaksasi itu mengurangi masalah ya. Tapi kemudian gara-gara main game justru nambah masalah, karena misalnya jadi ngutang,
jadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan kan, yo malah nambah masalah itu, bukan relaksasi lagi kan. Tapi ada juga sih yang menggunakan game itu sebagai tempat pelarian, ada itu memang. Kalau sudah begitu yo ya wes lah, bikin orang mikir game terus, bisa bikin orangnya lupa dengan masalah di dunia nyata. Yo asal gak nambah masalah maneh gitu ya. Kalau gamenya lebih banyak menimbulkan masalah, ya jelas bukan game relaksasi lagi lah. Kalau dulu terus terang penulis itu jadi salah satu orang yang ya sangat terikat dengan game. Makin parah lagi ketika penulis belajar caranya nge-crack game, caranya nge-hack game. Jadi yang bikin lama main di game itu adalah kalau kita bisa menemukan sesuatu yang memungkinkan kita untuk eksperimen, memungkinkan untuk kita untuk trial and error. Nah itu yang bikin main game itu jadi sangat lama sekali. Kalau itu game single player, ada variabel-variabel yang bisa dirubah, itu yang membuat orang jadi ya terus pingin untuk main game. Cuma mungkin ya game-game masa kini jadi makin berkurang faktor itu ya. Jadi kalau ada game selesai wis buyar, kecuali yang multiplayer tentunya. Jadi game multiplayer itu jadi menarik karena keterikatan dengan orang lain, ada keterlibatan dengan orang lain, ada interaksi dan seterusnya. Efek game nggak cuma itu saja ya, ada game yang memang sangat merusak psikologis. Jadi game-game yang ya membuat orang melakukan sesuatu yang nggak sesuai aturan atau etika, itu biasanya ya malah makin berparah. Jadi mungkin ya kasarannya kayak GTA, Grand Theft Auto ya. Dari judulnya saja sudah jelas ya, awalnya maling mobil, tapi kemudian ya makin lama makin kacau, yang bahkan sampai konten porno juga dimasukkan dalam game GTA ini. Modelnya juga bunuh-bunuhan, mengacau, merusak polisi. Untuk yang mentalnya nggak kuat ya bisa terpengaruh oleh game. Bahkan di negara yang senjata api dibolehkan, sudah ada beberapa kasus di mana orang itu jadi nembaki orang lain karena terpengaruh oleh game. Nah ini sudah jadi kasus sosial juga sih. Game yang melibatkan kekerasan ya kadang memang membuat orang jadi terpacu untuk melakukan kekerasan juga. Untuk versi ringannya ya mungkin kita bisa bilang misalnya kalau main game game balap lah, balap mobil, balap motor. Nah untuk game balap ini terutama yang modelnya sim racing, orang itu beberapa sangat mementingkan realismenya, mementingkan seberapa realistis game tersebut. Bukan dari sisi tampilan ya, bukan dari sisi tampilan, tapi dari seberapa realistis reaksi kendaraan di game tersebut. Nah, untuk beberapa orang ini penting ya, penting karena ya main game bisa merusak kebiasaan aslinya. Jadi gara-gara sering main game jadinya instingnya rusak. Jadi ya merasa aneh gitu loh ya. Ya tentu nggak semua orang, karena ada yang bisa membedakan, oh ini gamenya modelnya arcade. Tapi kan ada beberapa ya yang misalnya sampai kalau nggak orisinil, kalau nggak sesuai aslinya, jadinya
di dunia nyata malah jadi kacau juga. Kadang juga game yang isinya nabrak-nabrakan gitu ya, sabotase kendaraan lain, kadang-kadang bisa membawa parahnya di dunia nyata juga. Apalagi misalnya sering adu tubruk dengan kendaraan lain gitu, malah ada yang sampai ke bawah di dunia nyata, kendaraannya dipakai nabrak juga. Ya memang ini ada kasus ya, dimana ada orang yang nggak bisa membedakan antara kenyataan dan permainan dan game. Ini juga jadi problem sosial juga, problem psikologis juga. Ya kalau sekarang sih ya, penulis umur udah tua, nyari game yang nggak menyita waktu. Kalau menyita waktu mending dihindari, karena kalau kepincut wes keterusan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.